Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend. Kemarin kita sudah mereview secara umum ya experience dari HP Oppo yang cukup terjangkau yaitu A15. Tapi kemarin gue kurang begitu dalam membahas performa si chipset Helio P35-nya ini terutama untuk gaming. Sejauh apa sih kemampuan dari chipset entry level dari MediaTek ini? Apakah bisa menjawab kebutuhan gaming para penggunanya? Bersama gue Bagus, ini adalah gaming test dan benchmark dari Oppo A15. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Spesifikasi dari Oppo A15 ini menggunakan chipset MediaTek Helio P35 yang didukung RAM 3GB dan juga disokong oleh media penyimpanan 32GB dan baterai 4230 mAh yang bisa dicas hingga daya 10 watt. Seperti biasa, gue akan lakukan benchmark sintetis dahulu ya, supaya kalian ada gambaran nih soal performa MediaTek Helio P35 di Oppo A15. Aplikasi benchmark yang gue pakai adalah Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Skor Antutunya sudah pernah gue bahas sih sebenarnya sebelumnya pas review kemarin. A15 ini bisa cetak skor di atas 100.000 yang menurut gue cukup lumayan. Angka ini lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan Snapdragon 450, namun masih cukup jauh di bawah Snapdragon 460 yang bisa mencapai 150 ribuan. Sedangkan hasil Geekbench-nya bisa menghasilkan angka 174 single core dan 979 multi-core, lalu untuk 3D Mark bisa menghasilkan 615 Vulkan dan 447 OpenGL untuk Slingshot Extreme. Dari hasil tersebut bisa kita simpulkan kalau MediaTek Helio P35 dan RAM 3GB di Oppo A15 punya performa khas entry level yang lumayan. Performanya memang bukan yang terkencang, tapi angka-angka ini cukup meyakinkan untuk menjadikan smartphone ini sebagai daily driver sehari-hari. Tapi, tentu saja, hasil benchmark ini kurang bisa menentukan pengalaman memakai yang sebenarnya. Untuk itu, kita akan langsung coba aja untuk bermain game. Ada 5 game yang akan gue coba kali ini, yaitu World of Warship, Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan COD Mobile. Pertama dari World of Warship, game yang cukup familiar sama gue karena sudah gue mainkan sekitar 2 tahun belakangan ini. Oppo A15 sebenarnya bisa menjalankan game ini hingga kualitas grafis high, tapi gue sangat sarankan ya untuk main di medium untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih mulus. Kalau ada di high, ada beberapa kondisi di mana frame drop itu cukup terasa. Game ini memang secara overall tidak begitu berat sebagai sebuah game 3D, jadi cocok-cocok aja sebenarnya untuk dimainkan di Oppo A15 ini. Selain itu, gamenya juga cukup seru. Lalu ada Free Fire yang bisa dijalankan hingga kualitas grafis ultra dengan semua pengaturannya aktif. Pengalamannya sih cukup baik, tidak terasa frame drop yang mengganggu. Mungkin memang Free Fire adalah game yang cukup ringan, karena ketika gue mencoba di HP lain dengan Snapdragon 450, pengalamannya kurang lebih mirip. Selanjutnya PUBG Mobile yang hanya bisa dimainkan pada kualitas grafis hingga balance dan frame rate medium. Tapi untuk pengalaman yang lebih baik, gue sarankan sih untuk main di smooth aja. Sebenarnya di balance pun semua terlihat baik-baik saja di awal-awal, sampai kita berdua sama orang lain yang sangat terasa frame dropnya dan menjadi kerugian buat kita. Jadi pilihan smooth tampaknya masih menjadi pilihan yang lebih baik kalau kalian adalah orang yang cukup kompetitif. Lalu kita naikkan levelnya sedikit dengan bermain game Mobile Legends. Ternyata bisa sampai high tanpa isu frame drop yang begitu signifikan. Ya ada sih, tapi cukup minor kecuali kalau jaringan internet kalian sedang jelek. Semua settingan aktif kecuali filter buta warna. Tapi kalau mau yang lebih maksimal, tinggal pindah ke medium aja sih. Terakhir adalah game yang menjadi tantangan serius buat Oppo A15 ini, yaitu Call of Duty alias COD Mobile. Oppo A15 ini bisa menjalankan game ini pada settingan rendah saja, tapi frame rate-nya bisa sampai high. Meskipun ya gue nggak sarankan sih. Bahkan di medium saja, COD Mobile itu masih terasa frame drop di saat-saat krusial, misalkan bertemu musuh gitu, atau mungkin saat-saat yang bertarungnya cukup intensif. Jadi agak kurang kompetitif ketika bermain. Kalau mau coba frame rate rendah, ya silahkan, tapi tetap aja sih berasa kurang kompetitif. Intinya, Helio P35 ini masih terasa cukup berat untuk menjalankan COD Mobile untuk tujuan yang kompetitif. Tapi untuk beberapa orang yang tidak begitu kompetitif, Helio P35 ini bisa dibilang ya cukup pas-pasan lah untuk bermain Call of Duty Mobile. Kesimpulannya, Oppo A15 yang ditenagai oleh MediaTek Helio P35 dan RAM 3GB ini masih bisa diajak untuk bermain game. Meskipun ada beberapa game yang memerlukan kompromi yang cukup besar, tapi dapur pacunya masih cukup oke untuk kegiatan yang cukup casual.
Mungkin Oppo A15 ini memang lebih baik dipakai untuk bermain game beberapa judul yang lebih ringan, kayak COC, Among Us, Candy Crush, atau Pokemon Go. Kalau kalian adalah pemain game-game yang cukup ringan, memilih Oppo A15 ini tampaknya menjadi pilihan yang cukup bijak. Karena pada dasarnya Oppo A15 ini adalah HP yang ditujukan untuk penggunaan yang dasar seperti internetan, nonton video, atau sekedar telepon dan SMS. Untuk bermain game, Oppo A15 ini memang tidak bisa berbicara begitu besar, meskipun dia masih cukup mampu menjawab sebagian kebutuhan para gamers. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.